Oke, halo Bu Rati dan kawan-kawan. Nama saya Aisyah Fathia Sudarmaji, saya dari kelas 11 6, dan hari ini saya akan nge-vlog tentang Museum Fathahillah. Saya nggak sempat nge-tag video di awal museum karena memang tadi sepenuh itu. Dan untuk terus tahu tentang Museum Fathahillah, ikutin video ini. Sebelum masuk museum, yuk tonton perjalananku. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari transportasi umum yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kita adalah Museum Fathahillah di daerah Kota Tua. Maka dari itu, aku menggunakan Jaklingko dan alat transportasi umum berupa busway. Karena tidak ada satupun transportasi umum yang langsung menuju ke arah Kota Tua, maka kita harus transit. Nah, salah satu tempat yang akan aku transit adalah halte Hayam Wuruk. Nah, teman-teman, ini adalah kondisi bagaimana kalian menggunakan transportasi umum. Terkadang, transportasi umum berupa busway memang penuh dan sesak. Namun, ketika kondisinya seperti ini, maka ini akan sangat nyaman untuk kalian semua. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk selalu menggunakan maps atau apapun untuk melihat bagaimana dan di mana kalian berada. Jangan sampai kalian tersasar ya saat menggunakan transportasi umum ini. Dan jangan lupa ya, selalu dahulukan orang yang ingin keluar. Jangan sampai kalian bertubruk-tubruk untuk masuk ke dalam busway. Nah, teman-teman, kita sudah mulai bisa melihat bangunan-bangunan tua ala Belanda di sekitar sini. Ini menandakan bahwa lokasi kita sudah benar dan sebentar lagi kita akan sampai. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah kondisi bagaimana penuhnya di halaman Kota Tua. Di Kota Tua, bukan hanya Museum Fathahillah yang akan kalian dapatkan, melainkan ada juga Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, dan ada Museum Bank Indonesia juga loh. Jadi, jika kalian berkunjung ke Kota Tua, jangan lupa untuk mengunjungi museum-museum tersebut. Baik, ini adalah halaman dari pintu masuk Museum Fathahillah. Sangat penuh bukan? Banyak sekali orang-orang yang berjualan, berdagang, ataupun hanya sekedar mengamen. Jangan lupa ya teman-teman, ketika ingin membeli tiket, biasakan untuk mengantri. Dan yang paling penting, usahakan kalian menggunakan uang pas dalam pembayaran tiketnya. Ini adalah foto tiket yang bisa kalian masuki untuk ke Museum Fathahillah. Setelah itu, jangan lupa untuk registrasi. Nah, ini menggunakan dua jenis pembayaran loh guys, bisa cash dan online.
Selanjutnya, kita akan melihat berbagai artefak unik dan hal-hal menarik dari museum ini. Contohnya seperti lukisan-lukisan yang menarik, serta benda-benda yang bisa terbilang kuno. Contohnya ada lemari ini guys. Untuk melihat lebih banyak lagi koleksinya, ayo kita naik ke atas. Koleksi lainnya bisa berupa meja ini. Meja ini adalah meja yang digunakan pada saat kolonialisme pada masa zaman Belanda dulu. Nah, kalian bisa lihat bahwa ini adalah Kampung Om Landen. Jadi, apa sih Kampung Om Landen itu? Kampung Om Landen adalah sebuah kampung yang dimana berisikan orang-orang Belanda atau orang-orang yang berasal dari negara asing. Jadi di kampung ini hanya sedikit orang-orang pribuminya teman-teman. Banyak sekali koleksi-koleksi gambar dan lukisan-lukisan yang digunakan untuk mengekspresikan bagaimana sih kondisi Kampung Om Landen zaman dahulu. Ini adalah salah satu gambar serta grafik-grafik yang disediakan untuk menunjukkan bagaimana kemunduran Batavia, munculnya Batavia dari awal sampai akhir terjadinya dan kemunduran Batavia. Berikutnya ada ruangan khusus untuk menceritakan terbentuknya Batavia. Ini adalah mural atau sebuah gambar yang tepat untuk mengekspresikan terbentuknya Batavia. Tak jauh dari gambar tersebut, terdapat miniatur kecil atau versi kecil dari kota Batavia pada zaman dahulu. Selesai dari melihat koleksi-koleksi, ayo kita ke bagian halaman depan. Nah, itu terdapat sumur ya guys. Dan disinilah tempat para tahanan atau mungkin bisa dibilang para pahlawan Indonesia pernah ditahan di sini guys, beberapa dari mereka. Ini adalah kondisi dalam dari penjara yang ada di Kota Tua atau yang ada di Museum Fathahillah. Ini adalah penjara bawah tanah. Satu penjara ini bisa diisi oleh 20 sampai 50 orang loh teman-teman. Oke, tadi kita udah sempat lihat-lihat bunker, kita udah sempat lihat-lihat tugu, prasasti, dan peninggalan-peninggalan lainnya. Satu garis besar yang dapat saya simpulkan dari bepergian di museum ini, keliling-keliling di museum ini adalah museum ini pernah dipakai untuk kebijakan-kebijakan dari kolonialisme Belanda itu sendiri. Kemudian setelah kolonialisme Belanda berakhir, dipakai untuk kepentingan Jepang. Dan orang-orang yang ditahan di dalam bunker yang ada di Museum Fathahillah ini merupakan orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah, tapi melainkan orang-orang atau orang-orang yang terdakwa karena mereka membela negara Indonesia. Mereka adalah pahlawan Indonesia. Kemudian mereka ditahan di bunker yang bau, yang kecil dan sangat sumpek. Itu satu bunker yang ukurannya 20-30 meter kurang lebih. Itu diisi 30-50 orang dan saya sudah melihat, sudah saya tayangkan juga di video bahwa itu benar-benar sesumpek itu. Dan orang-orang yang ditahan rata-rata adalah orang-orang yang nanti akan dihukum gantung, dihukum pancung, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dihukum mati. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya kita sekarang sebagai bangsa yang merdeka sudah tidak lagi, insya Allah tidak lagi merasakan hal-hal seperti itu.